Memasuki tahun 2025, dunia kembali dipenuhi semangat dan harapan baru. Tahun baru menjadi momen untuk merancang langkah, menata ulang tujuan, dan membuka lembaran baru dalam perjalanan hidup. Namun, pernahkah kita bertanya, mengapa tahun selalu dimulai pada 1 Januari? Siapa yang pertama kali menetapkan hari ini sebagai awal dari siklus waktu tahunan kita? Untuk menjawabnya, kita perlu menelusuri jejak sejarah yang menghubungkan masa kini dengan tradisi masa lalu. Sejak zaman kuno, berbagai peradaban di dunia menciptakan kalender yang makin canggih. Biasanya, mereka menentukan awal tahun berdasarkan peristiwa pertanian atau astronomi. Di Mesir, misalnya, tahun dimulai saat sungai Nil meluap yang bertepatan dengan munculnya bintang Sirius. Sementara itu, tahun baru Imlek dimulai pada bulan baru kedua setelah titik balik matahari musim dingin. Di Romawi kuno, kalender awalnya terdiri dari 10 bulan dan 304 hari, dengan tahun baru dimulai saat equinox musim semi. Menurut tradisi, kalender ini dibuat oleh Romulus, pendiri Roma, pada abad ke-8 sebelum Masehi. Selama berabad-abad, kalender menjadi tidak selaras dengan siklus matahari. Pada tahun 46 sebelum Masehi, Julius Caesar memutuskan untuk mengatasinya dengan meminta saran dari para astronom dan matematikawan terbaik saat itu. Ia memperkenalkan kalender Julian yang mirip dengan kalender Gregorian yang digunakan di banyak negara saat ini. Sebagai bagian dari reformasinya, Caesar menetapkan 1 Januari sebagai awal tahun, sebagian untuk menghormati dewa Romawi Janus, yang digambarkan memiliki 2 wajah, satu melihat ke masa lalu dan satu lagi ke masa depan. Pada abad pertengahan di Eropa, para pemimpin Kristen memindahkan tanggal 1 Januari sebagai awal tahun ke hari-hari yang lebih bermakna secara religius. Seperti 25 Desember, hari kelahiran Yesus, dan 25 Maret, hari raya kabar sukacita. Baik kalender Republik Romawi maupun kalender Julian mengakui 1 Januari sebagai awal tahun baru yang dipilih untuk menghormati Janus, dewa awal Romawi, serta nama bulan itu sendiri. Meski umat Kristen abad pertengahan sempat mencoba mengganti tanggal tersebut dengan hari yang lebih penting secara religius, Paus Gregorius XIII akhirnya merevisi kalender dan secara resmi menetapkan 1 Januari sebagai hari tahun baru pada tahun ke-1582. Tanggal ini kemudian diadopsi secara bertahap di Eropa dan sekitarnya, lalu menyebar ke negara-negara yang tidak memiliki tradisi Kristen dominan. Selain diubah oleh Paus Gregorius XIII pada 1582, ada beberapa fakta menarik tentang sejarah 1 Januari sebagai tahun baru. Sebelum kalender Gregorian diadopsi, banyak negara Kristen Eropa merayakan tahun baru pada 25 Maret, bertepatan dengan Hari Raya Kabar Sukacita, yang dianggap sebagai hari yang lebih penting dalam kalender liturgi Kristen. Tanggal ini kemudian digeser ke 1 Januari, yang menjadi lebih umum setelah reformasi kalender oleh Paus Gregorius XIII. Di Tiongkok, tahun baru tidak selalu jatuh pada 1 Januari. Mereka menggunakan kalender lunar, jadi perayaan tahun baru biasanya jatuh antara 21 Januari hingga 20 bulan Februari. Namun, perayaan tahun baru barat yang dimulai pada 1 Januari tetap diperingati di banyak negara di seluruh dunia. Di Inggris, meskipun Paus Gregorius XIII mengatur 1 Januari sebagai tahun baru, Inggris dan koloni-koloninya baru mengadopsi kalender Gregorian pada tahun 1752, menggantikan kalender Julian yang sebelumnya digunakan. Sebelum itu, di Inggris, tahun baru jatuh pada 25 Maret, seperti di banyak negara Kristen lainnya. Seiring dengan waktu, meskipun ada perbedaan dalam tradisi dan kalender, tanggal 1 Januari menjadi simbol perayaan global dengan banyak negara yang kini merayakannya sebagai hari pertama tahun baru. Tahun baru adalah saat yang penuh dengan harapan dan peluang baru.
Meskipun perjalanan panjang sejarah telah mewarnai 1 Januari sebagai awal tahun, maknanya tetap sederhana dan universal. Kesempatan untuk memulai lagi, untuk menatap masa depan dengan semangat baru. Dari kalender Romawi hingga reformasi Paus Gregorius XIII tanggal ini, kini menjadi momen global untuk merayakan perubahan, kebersamaan, dan pertumbuhan. Di balik gemerlapnya perayaan, Tahun Baru mengingatkan kita akan pentingnya refleksi, langkah-langkah baru, dan syukur atas perjalanan hidup yang terus berlanjut. Semoga setiap detik di tahun yang baru membawa kebahagiaan dan keberkahan.